Pemirsa, pasar alat berat nasional perlahan mulai pulih seiring dengan membaiknya permintaan produk dari para pengguna alat berat. Namun demikian, pihak produsen masih dihadapkan pada kendala impor komponen alat berat. Industri alat berat nasional tahun ini diperkirakan relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun lalu. Himpunan Industri Alat Berat Indonesia atau HINABI menyebut optimisme tersebut seiring dengan pertumbuhan industri pengguna alat berat saat ini. Namun demikian, Ketua Umum HINABI Giri Kusanggoro seperti dikutip media mengatakan, produksi alat berat nasional periode Januari hingga September hanya sebanyak 5.138 unit, di mana realisasi tersebut menurun 17,76% dari periode yang sama di tahun lalu, yakni sebesar 6.248 unit. Meski demikian, HINABI mencatat produksi alat berat di kuartal 3 2024 meningkat dibandingkan kuartal 2 2024. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan kebutuhan alat berat, seperti di sektor pertambangan batu bara dan nikel, serta di sektor perkebunan. Dan mengacu pada realisasi sampai dengan kuartal 3 2024, HINABI pun optimis produksi alat berat di akhir tahun 2024 akan mencapai angka 8.000 unit. Di mana mayoritas hasil produksi alat berat di Indonesia masih terserap untuk sektor pertambangan, perkebunan, dan konstruksi. Di sisi lain, HINABI mengaku masih ada beberapa perusahaan manufaktur alat berat yang kesulitan mengimpor bahan baku dan komponen alat berat. Padahal pasokan bahan baku atau komponen alat berat di pasar global mulai membaik. Kesulitan ini disebabkan kuota impor yang disetujui pemerintah ternyata belum sesuai dengan kebutuhan produsen alat berat yang bersangkutan. Selain itu, proses pengajuan pertimbangan teknis untuk keperluan persetujuan impor dari kementerian terkait masih membutuhkan waktu relatif lama. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, hilirisasi dan kebutuhan alat berat di sektor pertambangan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fatul Nugroho, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan juga Batubara Indonesia atau ASPEBINDO. Halo, apa kabar Pak Fatul? Kabar baik, Mas Baik, Prasetyo Wibowo, salam sehat dan Pak. juga pemirsa IDX Channel. Sehat selalu Baik, terima kasih juga atas dan waktu optimis. yang disempatkan Pak Fatul. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu bagaimana update dari Pak Fatul terkait dengan kondisi ataupun sektor pertambangan di tanah air sih sampai saat ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih pemirsa IDX Channel sekalian, bahwa sektor pertambangan nasional pada tahun 2024 ini sempat mengalami sedikit perlambatan di awal tahun, terutama di semester pertama. Ini memang diakui atau tidak bahwa pemilu 2024 itu memberi dampak sedikit kepada sektor pertambangan sehingga terjadi perlambatan dari sisi operasional. Walaupun kalau dari sisi permintaan, artinya pasar baik domestik maupun juga ekspor itu masih sangat bagus. Data yang kami miliki di tahun 2024 ini bahwa sektor pertambangan nasional secara khususnya batu bara di tahun 2023 target produksinya adalah sebesar 775 juta ton. Ini meningkat cukup signifikan dari tahun 2022 yaitu sebesar 680 juta ton. Ini dari sektor pertambangan batu bara yang memang masih menjadi primadona sektor pertambangan di tanah air. Lalu yang berikutnya adalah juga dari sektor pertambangan mineral, secara khususnya adalah pertambangan nikel yang mulai booming, di mana pemerintah begitu di tahun 2029 Undang-Undang Minerba diberlakukan dan stop larangan ekspor secara penuh di tahun 2014, Oke. ekspor nikel itu hanya 3 billion US dollar, tapi ketika smelter-smelter sudah jadi, maka ekspor nikel Indonesia menjadi sekitar 30 billion US dollar. Artinya sektor pertambangan nasional masih sangat baik dan menggembirakan di tahun 2024 ini.
Baik, berarti memang sudah ada pertumbuhan meskipun kita tahu ada sedikit perlambatan karena tadi ada momen pemilu, meskipun tidak terlalu berdampak karena demand-nya pun masih tinggi. Nah, kaitannya Betul. dengan kebutuhan alat berat di sektor pertambangan begitu, apakah memang menjadi salah satu trigger juga begitu kebutuhan yang meningkat atau terjadi stagnasi terkait dengan kebutuhan alat beratnya sendiri untuk sektor pertambangan? Kalau dari sektor pertambangan, Ya. laporan dari anggota-anggota kami di Aspemindo ini, Hmm. karena Aspemindo adalah terdiri dari IUP owner, juga mining kontraktor, serta juga trader batu bara. Nah, Oke. dari beberapa anggota kami, terutamanya di IUP owner dan juga kontraktor, itu melaporkan bahwa mereka mulai melakukan revisi RKAB. Artinya sejak dibuka di semester kedua untuk revisi RKAB di tahun 2024 ini beberapa meningkat bahkan 100 sampai 400% target Oke. produksinya, dari ada yang 100.000 menjadi 500.000, ada yang 1 juta menjadi 1,2 juta ton. Artinya terdapat penambahan produksi dan dari situ berdampak terhadap kebutuhan alat-alat berat. Saya rasa Hmm. ini juga sangat positif ya bagi industri alat berat nasional, dan kami cek laporan dari anggota-anggota kami tidak terdapat kesulitan yang berarti untuk mendapatkan alat berat. Kalau di 2022 ketika harga batu bara all time high memang terdapat kesulitan dan antrian untuk mendapatkan alat-alat berat. Demikian. Oke, berarti dari kebutuhan alat berat untuk operasional pertambangan sendiri pun sekarang sudah mencukupi ya. Nah, bicara mengenai subsektor pertambangan yang apa saja lah paling tidak bisa disampaikan juga begitu ya. Ini yang membutuhkan alat berat dalam jumlah besar itu di bagian yang mana? Ya, kalau di pertambangan mineral dan batu bara ini kan kita bagi secara garis besar menjadi dua, yaitu Oke. batu bara dan mineral. Hmm. Di sini ada mineral logam dan juga mineral non logam. Baik. Dari mineral logam ini paling banyak adalah untuk membutuhkan alat berat saat ini adalah yaitu nikel yang sedang booming di daerah Sulawesi Tenggara, kemudian Maluku dan Maluku Utara, kemudian juga bauksit serta tembaga. Kalau tembaga ini kan mostly didominasi oleh perusahaan besar seperti Freeport dan juga Aman Mineral, Hmm. tetapi perusahaan-perusahaan medium dan kecil nikel ini banyak membutuhkan juga alat-alat berat seperti eskavator dan dump truck untuk transportasinya. Nah, memang dari dua subsektor pertama ini yang paling besar kebutuhan alat beratnya adalah di subsektor batu bara. Kalau Oke. boleh dibagi antara mineral dan batu bara, mungkin batu bara ini kebutuhannya sekitar 70% dari total kebutuhan alat total di subsektor minerba. Oh, cukup besar berarti ya. 70% begitu porsinya ya dari kebutuhan Betul alat sekali. berat sendiri di sektor pertambangan. Tapi ini tersebar, Pak. Sudah mulai rata begitu kebutuhan alat beratnya dan ketersediaan ataupun stoknya sendiri begitu di kawasan-kawasan pertambangan di Indonesia. Nah, memang kalau kita berbicara batu bara terlebih Hmm. dahulu, itu sekarang ini mulai ramai dengan harga batu bara sejak era COVID itu booming harga komoditas, Hmm. terjadi buka tambang-tambang baru di daerah Kalimantan Tengah yang Oke. sebelumnya secara harga kurang ekonomis ya karena posisinya di tengah dari sisi logistiknya berat, kemudian juga dari tetapi kalorinya kalau dari Kalimantan Tengah ini kalori middle high, artinya menjadi ekonomis dan seksi dari sisi profit, sehingga ini Hmm. terbuka lahan tambangan baru di Kalimantan Tengah, kemudian juga di Kalimantan Timur yang lebih ke dalam lagi, daerah Oke. apa namanya Kabupaten Kukar, tapi yang di bagian utara seperti daerah Tabang, kemudian dan sekitarnya. Kemudian juga daerah-daerah seperti di Sumatera, seperti di Lahat, yaitu sangat menggeliat, kemudian di Bengkulu, dan juga di daerah Muara Bungo ya daerah Jambi. Artinya Hmm. bahwa banyak dibuka lahan-lahan pertambangan baru karena harga yang lebih ekonomis. Sehingga Oke. kebutuhan alat berat pasti sangat meningkat dari para penambang.
Baik, itu pun sama Pak untuk yang kebutuhan di sektor batu bara dan bagaimana dengan mineralnya sendiri, apakah sama, kondisinya? Ya, di sektor mineral ini kan yang paling ramai adalah di sektor pertambangan nikel. Hmm, Ya di Morowali, kemudian di Halmahera, di Ternate, oke. kemudian juga di Maluku ini permintaan alat beratnya sangat tinggi, Hmm. terutama untuk penggalian dan transportasinya. Oke. Dan dari sisi kebutuhan alat berat tadi yang memang tadi 70% di sektor pertambangan batu bara, kemudian sisanya adalah di mineral. Apakah sudah bisa dipenuhi produksinya dari dalam negeri atau kita masih harus mendatangkannya dari luar negeri? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Fatul, kita akan jeda dulu Baik. sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan produksi alat berat nasional. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat di periode Januari sampai dengan September 2023, produksi alat berat nasional itu mencapai 6.248 unit. Namun kalau kita sandingkan dengan periode Januari-September di tahun 2024 ini, ada penurunan 17,76%, tepatnya di 5.138 unit. Itu dia untuk produksi alat berat. Sementara dari sisi pergerakannya di tahun 2023 sampai dengan 2024, produksi alat berat kita akan cermati juga. Di tahun 2023 ada 8.066 unit. Sementara di tahun 2024 proyeksinya mencapai 8.000 unit. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fatul Nugroho, Wakil Ketua Umum Aspemindo. Baik Pak Fatul, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang disampaikan, sementara kita tahu kebutuhan dari alat berat ya sudah mulai tinggi begitu ya, seiring dengan tadi ada beberapa revisi RKAB yang cenderung naik, bahkan ada yang sampai dengan 400%. Apakah seluruh kebutuhan alat berat di sektor pertambangan baik yang tadi batu bara, mineral itu sudah bisa dipenuhi nih dari dalam negeri atau bagaimana? Ya, silakan Pak Fatul. Kebutuhan alat berat sejauh ini dari anggota kami masih dapat dipenuhi oleh pasar ya, artinya oleh supplier. Oke. Dan ini tidak ada kendala yang berarti, artinya tidak ada antrian yang panjang seperti di tahun 2022. Hmm. Memang merek-merek yang digunakan oleh anggota kami, oleh para penambang ini menjadi beragam. Kalau sebelumnya beberapa yang paling populer banyak digunakan merek seperti Komatsu, ya, kemudian Caterpillar, tetapi sekarang mulai beragam. Bahkan banyak anggota kami ini yang memakai merek-merek dari China. Ya sebut Hmm. saja ada Sany, kemudian XCMG, ya ini Ya, banyak ya. digunakan. Walaupun memang dari sisi sorry ya, dari sisi quality Hmm. ini memang tidak sehandal merek-merek yang sudah eh, terbangun terlebih dahulu ya, yang memang sudah kuat di pasaran. Tetapi strategi kami dari perusahaan ini adalah kami melakukan depresiasi itu pembukuannya 3 sampai 5 tahun kita anggap depresiasinya sudah nol. Artinya kami Oke. tidak terlalu memikirkan suku cadang untuk alat-alat ini sampai jangka panjang, katakanlah di atas 5 sampai 10 tahun. Hmm. Artinya kami sudah anggap alat berat ini depresiasinya nol ketika di tahun ketiga ya maksimal di tahun kelima, sehingga kami Oke. setelah tahun kelima itu kami akan beli unit baru kalau masih bisa dipakai, masih handal, tentunya masih Oke. bisa masuk dalam inventory peralatan kami. Berarti itu menjadi salah satu strategi lah ya diterapkan begitu ya Betul, dari usaha betul, pelaku betul. usaha pertambangan begitu. Tapi dari sisi merek-merek yang beragam akhirnya begitu karena pernah ada kejadian kita juga kekurangan pasokan begitu ya alat berat di tahun 2022 ini, adakah berpengaruh terhadap produktivitas kemudian terkait dengan bagaimana suku cadang yang tersedia begitu meskipun Anda katakan depresiasinya ya dipatok hanya sekitar 3 tahun begitu Pak? Ya, memang di tahun 2022 ini kan Hmm. sebetulnya permintaan ekspor sangat tinggi, Oke. terutama dari China ketika Australia, suplai dari Australia ditutup oleh China, Hmm. permintaan dari Indonesia booming. Oke. Tetapi alat berat kita
tidak mampu menyokong kebutuhan dari kebutuhan penambang. Oke. Kalau dari data kita bisa lihat produksi batu bara di tahun 2022 itu 680 juta ton. Hmm. Sementara di tahun 2023 itu mencapai 775 juta ton. Artinya di sini bisa juga kita kaitkan bahwa eh, suplai alat berat di tahun 2022 itu kekurangan. Karena Hmm. sebetulnya kami punya anggota-anggota kami ini punya target produksi yang tinggi. Oke. Nah, kemudian tahun 2024 ini target produksi dari RKAP yang masuk kepada Ditjen Minerba itu lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 922 juta ton. Ya, Hmm. hampir 1 miliar ton produksi kita pada tahun 2024 ini. Artinya sangat banyak dibutuhkan kalau tadi disampaikan ya bahwa produksi alat berat kita ini di tahun 2024 hingga September terjadi penurunan sekitar 17% ya dari 6 ribuan menjadi 5 ribuan di tahun 2024 sampai September ini year on year-nya. Saya yakin di September sampai Desember ini kebutuhan alat berat ini akan meningkat. Oke. Iya. Artinya kebutuhan target produksi dari para produsen alat berat nasional sekitar 8 ribuan unit itu saya optimis bisa terserap oleh kebutuhan penambangan dari tambang-tambang yang ada di Indonesia. Baik. Nah, Pak Fatul, terkait dengan program hilirisasi begitu yang memang kita tahu sudah dicanangkan beberapa tahun lalu di era Presiden Prabowo, Joko Widodo, kemudian dilanjutkan di era Prabowo. Anda melihat bagaimana terkait dengan sektor pertambangan kita begitu? Apakah akan lebih besar lagi begitu dari produktivitas, kemudian kebutuhan-kebutuhan juga infrastruktur pendukung seperti alat berat dan lainnya? Eh, Memang dari hilirisasi ini ya, ini sangat mengenjot sekali sektor pertambangan mineral secara khususnya adalah nikel, Hmm. bahwa total target produksi di nikel ini sangat sangat tinggi ya, Oke. dan untuk memenuhi smelter-smelter yang ada di Indonesia. Bahkan dari audiensi dan juga komunikasi kami dengan Hmm. rekan-rekan smelter owner itu mereka justru saat ini kesulitan pasokan dari Oke. Ya. nikel, bahkan beberapa sampai impor dari Filipina. Nah, ini Hmm. artinya kebutuhan produksi nikel nasional ini sangat tinggi, dan memang hilirisasi di sektor minerba khususnya nikel ini sangat berhasil dari pemerintah, dan kami sangat mendukung kebijakan ini. Semoga tidak hanya selesai sampai bikin baterai, tapi nanti juga bisa menciptakan ekosistem kendaraan listrik. Baik, tapi kalau dari SPPindo menilai begitu, kalau memang ada ya kekurangan pasokan begitu, ini ada bottleneck di mana? Sementara produktivitas kan juga terus digenjot begitu. Apakah hilirisasi ada juga lag misalnya di sana dari sisi produktivitas ataupun produksinya sendiri? Ya, so far sih dari anggota-anggota kami ya, baik yang bergerak di pertambangan batu bara maupun nikel tidak tidak ada kendala ya Oke. dari kebutuhan pasokan alat berat. Tadi kalau data yang disampaikan oleh IDX Channel bahwa justru ada penurunan produksi. Ya. Nah, penurunan produksi ini kan karena penurunan permintaan. Tadi yang kalau kami sampaikan memang secara operasional walaupun tidak berdampak langsung, pemilu ini eh, Hmm. membuat melambat ya. Ya, ya. Melambatnya apa? Karena bisa jadi urusan perizinan dengan pemerintahan ini agak melambat karena mungkin fokusnya dari pemerintah dan juga dari pemerintah daerah ini adalah Ya. kepada suksesnya pemilu Hmm. dan juga kondusivitas sosial ekonomi politik nasional, sehingga ada perlambatan saja. Jadi menurut saya di kuartal terakhir 2024 ini akan terjadi percepatan dari Hmm. produksi tambang nasional dan juga tentunya kebutuhan
akan alat-alat berat. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan begitu, karena kita tahu fokus masih tetap dari sisi komoditas pertambangan dari pemerintah saat ini. Kemudian Anda melihat tantangannya ataupun bottleneck-nya masih ada di mana, kemudian mitigasi apa sih yang perlu segera dilakukan baik dari pelaku usaha, Aspemindo maupun dari sisi pemerintah begitu? Ya, bottleneck-nya memang ada beberapa hal ya, Hmm, setidaknya eh, tiga, tiga hal ya yang saya garis bawahi. oke, Pertama adalah dari sisi pengurusan perizinan. Nah, oke. ini seringkali pemerintah agak lama ya dalam Hmm, proses perizinan, baik proses RKAB, walaupun sekarang sudah sangat terbantu dengan online system, tetapi memang kami juga memahami sejak beralihnya dari daerah ke pusat ya ya. untuk komunitas batu bara dan juga Hmm, mineral logam, beban dari Kementerian SDM khususnya Ditjen Minerba ini sangat tinggi. Satu orang staf dahulunya hanya menangani mungkin sekitar 20 perusahaan, oke. sekarang mungkin satu orang bisa menangani sekitar 200 perusahaan. Ini kami sangat memahami, tapi mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan breakthrough untuk dapat memberikan pelayanan dan juga percepatan dari sisi perizinan, proses perizinan itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua adalah dari sisi lingkungan. Ini memang beberapa yang kendala ya, artinya tantangan yang kami hadapi adalah dalam proses pengurusan AMDAL, ya, Oke. analisis mengenai dampak lingkungan. Ini beberapa perusahaan karena tadi meningkatkan target produksinya, maka harus melakukan revisi studi kelayakan atau Hmm, feasibility study. Dan salah satunya adalah persetujuan izin lingkungan. Nah, sementara proses izin lingkungan ini yang seharusnya normal itu bisa 3 sampai 6 bulan, ini 2 sampai 3 tahun baru bisa selesai. Artinya ini oke. kendala juga yang sangat kami hadapi. Hmm, Lalu yang ketiga adalah dari sisi aspek lahan dan juga sosial. hmm, Ini adalah terkait dengan pembebasan lahan. Seringkali memang karena tambang-tambang ini berada posisinya di hutan, ya iya. maka juga terkait dengan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Lalu yang berikutnya juga pembebasan lahan-lahan milik masyarakat yang seringkali kami artinya harus bernegosiasi fair ya, artinya masyarakat juga mendapatkan keuntungan, Iya. kami perusahaan juga tentunya tetap efisien dari sisi pembebasan lahan. Artinya tiga tiga kendala utama ini yang kami hadapi dari sektor pertambangan nasional. Baik, itu dia dari sisi perizinan, kemudian lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan dan juga bagaimana pembebasan lahan serta sosial kemasyarakatan yang mungkin ini perlu ada sinergi ya berarti dari kementerian, kemudian pemerintah daerah begitu ya Pak Fatur sehingga Ya, kendala-kendala ataupun bottleneck ini bisa terpecahkan. Tapi proyeksi dan juga optimisme Anda ke depan bagaimana dengan era pemerintahan Prabowo Gibran begitu di sektor pertambangan mineral kita, kemudian bagaimana dengan pasokan-pasokan energi yang memang menjadi domain dari teman-teman Aspemindo begitu ke depannya. ya kami sangat berharap dan optimis dengan pemerintahan yang baru ini Oke, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, juga dengan Menteri SDM yang baru yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. oke. Banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh Pak Bahlil Mhm, walaupun baru menjabat sekitar 2 sampai 3 bulan ini, mhm, diantaranya adalah bagaimana percepatan persetujuan RKAB itu bisa dilakukan, mhm, ya kemudian juga dari sisi pelayanan ya, mhm. proses perizinan lainnya, baik persetujuan FS ya kemudian juga dari perizinan-perizinan yang lainnya yang dibutuhkan untuk proses ataupun kegiatan operasional pertambangan. Dan kami melihat bahwa para pelaku usaha ini, ya penambang ini tadi dari tahun 2023 ya target produksinya adalah 775 juta ton menjadi 922 juta ton untuk komoditas batu bara. Mhm. Kemudian untuk komoditas nikel tahun 2022 itu data dari
BPS adalah sekitar 98 juta ton. Oke. Saya rasa nanti di tahun 2024 ataupun Hmm. 2020 itu bisa sekitar 120 juta ton. Jadi artinya kami para penambang sangat optimis dan juga dari sisi eksternal Ya. demand ekspor ini sangat tinggi. Ya, kebutuhan terutama dari China dan juga India Hmm. ini sangat tinggi. Bahkan beberapa anggota kami ini sudah punya long term kontrak ya sampai akhir Oke. 2024, bahkan ada yang sudah sampai 2-3 tahun ke depan. Artinya akan dibutuhkan lokasi-lokasi tambang baru yang akan diproduksi dan juga tentunya kebutuhan alat berat akan semakin meningkat dan kami berharap juga dari Kementerian SDM nantinya karena lahan IUP yang ada ini sudah sangat terbatas ya. Oke. Anggota-anggota kami ini berkeinginan untuk bisa mendapatkan IUP-IUP baru ya nanti yang mudah-mudahan bisa dibuka baik lelang maupun mekanisme lainnya yang akan disiapkan oleh Bapak Menteri SDM yang baru yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Baik, itu dia, optimisme masih tetap tinggi begitu ya, meskipun kita tahu ada Betul. beberapa kendala dan ini nampaknya bisa terpecahkan mungkin dengan beberapa tadi inovasi ataupun mungkin nanti ada strategi-strategi baru yang akan diterapkan oleh Kementerian SDM, kemudian juga kementerian-kementerian terkait lainnya. Baik, Pak Watu, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga informasi Baik, yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada baik. hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Watu. Terima Salam kasih. sehat, Ya, Mas Patsuwibo, sukses selalu. ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.